Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, wa minhum man a'rabahu bid-dhammati raf'an wa banahu 'ala al-kasri nasban wa jarra. Ila huna? Baik. Berkata Ibnu Hisham bahwa di antara mereka, di antara ahli nahwu, ada yang mengi'rabkan ams dengan dhammah ketika rafa'. Berarti kalau syair tadi dibacanya dengan madhab ini, wa madha bi fasli qada'ihi amsu. Nah, wa banahu 'ala al-kasri nasban wa jarra. Tetapi ketika mansub dan majrur dia mabni 'ala al-kasr. Nah, ada minhum wa minhum wa minhum. Ada hanya mengisyaratkan adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang mesti kita pegang adalah apa yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu mabni 'ala al-kasr. Baik. Fi kulli hal. Wa za'ama az-Zajjaji anna min al-'arab man yabni ams 'ala al-fath. Dan az-Zajjaj atau az-Zajjaji mengaku-ngaku bahwa ada di kalangan orang Arab yang membaca ams dengan mabni 'alal fathah, tetap fathah terus-menerus. Wa ansyada 'alaihi qawlahu, kemudian membacakan syair yang tadi kita baca, yaitu laqad ra'aitu 'ajaban mud amsa wa huwa wahm, dan ini kekeliruan. Pendapat ini kekeliruan. Bahkan dari awalnya kalimat disebut dengan za'ama, mengaku-ngaku, ini sudah mengisyaratkan bahwa ini pendapat yang lemah, bahkan wahm. Mengaku-ngaku adanya orang Arab yang mengatakan ams mabni 'alal fathah. Itu tidak benar, wahmun. Wassawabu ma qaddamnahu, yang benar adalah apa yang sudah kita kemukakan, annahu mu'rabun ghairu munsharif, bahwa dia dii'rabkan dengan i'rabnya ma la yansharif. I'rabnya ma la yansharif adalah marfu' dengan dhammah dan kemudian mansub dan majrur dengan fathah. Wa za'ama ba'dhum anna amsa fil baiti fi'lun madhi. Ada lagi yang membantah bahwa dalam bait syair yang kalian baca tadi, ra'aitu 'ajaban mud amsa, itu katanya adalah fi'il, bukan ams bermakna kemarin, bukan, tetapi amsa dalam artian amsa yumsi, fi'il madhi, wa fa'iluhu mustatirun, sedangkan fa'ilnya mustatir, takdirnya adalah mud amsal masa. Berarti kalau diterjemahkan dengan pemahaman ini, laqad ra'aitu 'ajaban mud amsa adalah laqad ra'aitu 'ajaban mud amsal masa. Aku melihat keanehan sejak datangnya sore. Paham? Amsa kan waktu sore. Tetapi ini pun terbantah. Kenapa terbantah? Dari tulisannya terlihat beda. Kalau yang namanya amsa yumsi tidak ditulis dengan alif zaidah, tetapi ditulis dengan alif bengkok. Ya, dengan alif yang betul-betul alif. Kalau di sini alif zaidah. Apa maknanya zaidah? Zaidah itu sesungguhnya hanya mura'at qiraah, hanya memperhatikan bacaan supaya dibaca amsa. Tetapi nggak ada faedahnya sama sekali, atau nggak ada kaitannya dan nggak ada urusan. Supaya kamu jangan membaca ams, dimatikan. Jangan dibaca ams, tapi bacalah amsa. Nah, dikasih alif di sini. Sehingga alif ini sama sekali bukan ainul kalimah. Bukan ainul kalimah, bukan bagian dari kalimat. Kalimat itu biasanya terdiri dari 3, fa, ain, dan lam, kan begitu. Fi'lun, maf'ul. Maka kalau amsa, maka di sini dia dalam keadaan ain atau lamul kalimah, lamnya kalimah. Tapi di sini bukan zaidah. Ini sudah terbantah. Sehingga tetap saja dua pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang lemah. Disebutkan hanya untuk ziyadat faedah, untuk tambahan faedah saja. Baik, kita lanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu yang mabni 'alal kasri. Walamma faragtu min dzikril mabni 'alal kasri, ketika kita selesai
menyebutkan yang mabni dengan kasrah, maka aku sebutkan al-mabni alal fathi. Aku sebutkan mabni yang dengan fathah. Wa mathaltuhu, dan aku permisalkan dengan ahada asyara wa akhawatihi. Ahada asyar dan saudara-saudaranya yang sejenis. Taqulu, engkau katakan ja'ani ahada asyara rajulan wa ra'aitu ahada asyara rajulan wa marartu bi ahada asyara rajulan. Kamu perhatikan, semuanya bi fathil kalimatain, dengan difathahkan pada dua kalimat, kalimat ahad dan kalimat asyar. Kedua-duanya fathah. Ketika marfu', ketika mansub, dan ketika majrur. Ketika marfu' pada kalimat pertama, ja'ani, datang kepadaku 11 orang. 11 orang ini berarti fa'il dari ja'a. Ja'ani ahada asyar. Tapi dia tetap fathah. Ahada asyar. Ahada asyara. Ketika dalam keadaan mansub, karena dia maf'ul, pada kalimat kedua, ra'aitu khamsa asyara atau ahada asyara, tetap dia dalam keadaan mansub, dalam keadaan fathah. Kemudian dalam keadaan majrur pada kalimat ketiga, marartu bi ini harfu jar, harusnya dia kasrah atau harusnya dia majrur. Ternyata karena dia mabni, marartu bi ahada asyara, tetap dia fathah. Bil ahwali tsalatsah, pada tiga keadaan. Wa kadza taqulu fi akhawatih, demikian pula kamu sebutkan pada saudara-saudaranya semuanya. Illa 12, kecuali 12. Jadi saudara-saudaranya 11 ini adalah 13, 14, 15, 16, 17 begitu. Adapun 12 beda. Tidak sama. 12. Fa innal kalimah al-ula minhu tu'rab. Pada 12 itu kalimat pertamanya mu'rab, kalimat keduanya boleh mabni. Tapi yang pertamanya dalam keadaan tu'rab bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Dengan alif kalau dalam keadaan rafa' marfu' dan dengan ya kalau dalam keadaan mansub dan majrur. Berarti seperti musanna. I'rabnya musanna. Iya kan? Ada kitabani, ra'aitu kitabaini dengan ya. Kalau marartu bi kitabaini atau bi rajulaini, ya, dengan ya juga. Berarti dengan alif ketika marfu', dengan ya ketika mansub dan ketika majrur. Ternyata 12 juga sama. Kalau ja'ani dengan alif 12. Kalau ra'aitu dengan ya 12. Fa innal kalimatul ula minhu tu'rab, berarti kalimat yang pertama mu'rab. Ja'ani 12 rajulan wa ra'aitu 12 rajulan wa marartu bi 12 atau bi 12 rajulan. Berarti siapa yang dimaksud akhawat ahada asyar? Jangan kamu sebutkan 12 ya. Itu bukan temannya. Akhawatih, teman-temannya adalah atau saudara-saudaranya adalah yang ke atas setelah 12, 13, 14 dan seterusnya. Baik. Wa innama lam astatni hadza min itlaqi qawl wa akhawatihi li'annani sa'adhkur fi ma ba'd anna ithnain wa ithnatain yuqrabani i'rabal mutanna mutlaqan wa in rukiba. Kalau begitu, kenapa tidak dimasukkan di matan? Kalau tahu bahwasanya hukum ahada asyara ternyata dikatakan dalam matanya apa? Dan misal untuk yang mabni alal fathi ahada asyara wa akhawati. Ahada asyar dan saudara-saudaranya. Mestinya kan di dalam matan harus ada kecualian, kecuali 12 kan begitu mestinya. Kenapa enggak dikecualikan oleh beliau? Dijawab sendiri dalam syarahnya. Saya sengaja. Jadi hati-hati, jangan sok jadi kritikus terhadap ulama. Ulama ini ketika meninggalkan sesuatu bukan karena bodoh, bukan karena kelupaan, bukan, ya, bukan seperti kalian. Tetapi sengaja dia tidak sebutkan kecuali 12. Kenapa? Karena nanti ketika dia membahas masalah mutanna,
bahwa mutsanna itu dalam keadaan mu'rab terus-menerus walaupun rukiba, walaupun murakkab tarkib 15, walaupun murakkab tarkib 11, tetap dia dalam keadaan mu'rab. Nanti akan dibahas ketika dia menerangkan rahimahullah tentang i'rabnya mutsanna. Beliau akan menerangkan bahwa mutsanna itu terus di'rabkan walaupun dalam keadaan murakkab. Ini murakkab namanya 11. Jadi walau dalam keadaan murakkab, kalau dia adalah isna, maka dia tetap dalam keadaan mu'rab walaupun murakkab dengan tarkib 15. Paham? Jadi disengaja oleh beliau ditinggalkan sebagaimana dikatakan di sini, wa innama lam astathni hadza min itlaqi qawli, dan hanya saja atau karena aku sengaja tidak menyebutkan pengecualian ketika aku berkata dan saudara-saudaranya, li'annani sa'adkur, karena aku nanti akan menyebut fima ba'd, setelah ini, annasnain, bahwa isnain dan isnatain yuqrabani i'rabal mutsanna mutlaqan. Aku akan sebutkan bahwa isnain dan isnatain itu di'rabkan dengan i'rab mutsanna secara mutlak, wa in rukiba, walaupun murakkab. Apa walaupun murakkab? Walaupun dia dalam keadaan tersusun dari dua kalimat kata majmuk seperti 15. Kalau masuknya 12 berarti 12, walaupun 12 tetap dia dalam keadaan mu'rab. Baik. Contoh yang berikutnya, mabni 'ala dhamm. Walamma faragtu min dzikri al-mabni 'ala al-fath, dzakartu al-mabni 'ala dhamm. Setelah aku selesai menyebutkan contoh mabni dengan fathah, maka saya sebutkan yang mabni di atas dhammah. Contohnya adalah wa mathaltuhu bi qablu wa ba'du. Aku permisalkan, aku contohkan dengan qablu wa ba'du, wa asyartu ila anna lahuma arba'u halat. Dan aku isyaratkan dalam matanya bahwa qablu wa ba'du itu ada 4 keadaan. Dan aku sebutkan satu keadaan saja. Keadaan yang mana? Keadaan idza hudifa al-idhafah wa nuwiya ma'nahu. Itu yang mu'rab. Qul inna a'azakumullah. Ketika al-muallif rahimahullah mencontohkan al-bina ala dhamm, mencontohkan sesuatu yang mabni di atas dhammah, dicontohkan qablu wa ba'du. Tetapi tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Beliau sebutkan syaratnya. Apa syaratnya? Idza hudifa mudhaf ilaih, kemudian wa nuwiya ma'nahu. Idza hudifa ila akhirih. Ini namanya isyarat. Kalau tadi menyebutkan indal hijaziyin, menurut hijaziyin, itu isyarat adanya ikhtilaf. Kalau idza hudifa diberi syarat, ini isyarat adanya jenis-jenis lain selain yang idza hudifa itu tadi. Iya kan? Kalau sebutkan ini menurut hijaziyin, berarti ada menurut Basriin, ada menurut Bani Tamim, ada menurut Kufiyin. Demikian pula ketika menyatakan qablu dan ba'du, kalau begini, berarti kalau yang tidak begini ada, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Menunjukkan tidak mutlak, tapi ada beberapa halat, beberapa keadaan-keadaan. Maka beliau mengatakan asyartu ila anna lahuma arba'a halat. Aku isyaratkan bahwa ternyata qablu dan ba'du atau qabla dan ba'da ini ada 4 keadaan. Apa keadaan yang 4 ini? Ihdahuma, salah satunya an yakuna mudhafaini, kalau dia dalam keadaan mudhaf, kasih stabilo atau kasih garis atas. Ya jangan bingung, jangan kepanjangan. Nomor 1 cuma itu, titik. An yakuna mudhafain. Yang pertama keadaannya kalau dia dalam keadaan mudhaf. Bagaimana keadaannya kalau dia mudhaf? Fayurabani nasban ala dharfiyah, maka dia dii'rabkan dengan mansub sebagai dharf.
ya, sebagai dhaf. Au khafdan bimin, atau dia kasrah majrur dengan min, yakni dengan min secara makna. Taqulu, engkau katakan, jituka qabla Zaidin wa ba'dahu, aku datang kepadamu sebelum Zaid dan setelah Zaid. Dikatakan qabla Zaid wa ba'da Zaid. Bagaimana keadaan qabla dan ba'da di sini? Mudhafun. Karena mudhaf dan idhafahnya disebut, maka dia dalam keadaan mansubun bil fathah. Fatansibuhuma ala dharfiyah, maka dia dinasabkan dengan fathah sebagai dharf. Atau dengan min qablihi wa min ba'dihi. Dua-duanya mudhaf, tapi karena ada min, maka yang tadinya dharf dengan fathah, maka sekarang terpengaruh min, maka dia kasrah, min qablihi wa min ba'dihi. Atau qabuhuma bimin, maka engkau kasrahkan, engkau majrurkan karena ada min. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, sebagai bukti. Kadzabat qablahum qaum Nuhin, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW ditentang oleh kaumnya, kaum musyrikin, maka Allah katakan sebelum mereka pun Nabi Nuh dulu didustakan. Qablahum, kadzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum mereka ada kaum-kaum terdahulu yang pernah mendustakan para nabi, dan akibatnya mereka ditenggelamkan. Bagaimana qabla di sini? Mudhaf atau tidak mudhaf? Mudhaf. Mudhaf ila mana? Ila dhamir, diidhafahkan kepada dhamir hum. Karena dia mudhaf, maka dia dalam keadaan mansubun bil fathah ala dzarfiyah. Baik. Contoh kedua. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan ucapan apa lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Ini mereka akan percaya dengan ucapan siapa lagi? Kalau sudah dengan ucapan Allah tidak mau percaya. Aina syahid? Mana pembuktiannya di sini? Kalimat ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kalimat ba'dallah. Di sini ba'danya juga mudhaf, diidhafahkan kepada lafdzul jalalah Allah. Setelah Allah. Maka bagaimana i'rabnya? Mansubun dengan fathah sebagai dharf. Contoh ketiga, ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Ini sekarang contoh yang majrur dengan min. Apakah belum datang kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka? Ini musyrikin Quraisy yang menentang Rasulullah SAW diancam dengan ancaman-ancaman oleh Allah, dengan ancaman azab yang pernah menimpa kaum-kaum terdahulu. Maka ditanyakan dalam bentuk pertanyaan teguran, bukan minta jawaban. Apakah belum datang kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka? Di sini karena ada min qablihim, maka qablanya menjadi kasrah, menjadi qabli, min qablihim, alladzina min qablihim. Ayat lain yang menunjukkan ba'da dalam keadaan mudhaf dan ada minnya. Yang sebelumnya juga mudhaf, ya. Diidhafahkan kepada apa? Kepada dhamir hum. Qablihim digandengkan dengan dhamir hum. Baik. Ayat berikutnya min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dari setelah kami binasakan generasi yang terdahulu. Baik, di sini min ba'di. Tapi ba'danya atau ba'di di sini. Mudhaf atau ghairu mudhaf? Mudhaf atau tidak mudhaf? Mudhaf. Mudhaf ila mana? Diidhafahkan kepada apa? Diidhafahkan kepada jumlah ma ahlaknal qurunil ula, sebelum kami membinasakan orang-orang terdahulu. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini semua qabla dalam keadaan qabla dan ba'da
dalam keadaan mudhaf. Berarti qabla dalam keadaan mudhaf ada berapa keadaan atau ada berapa halah? Ada berapa i'rab? Bisa mansub karena dzarfiyah, bisa pula majrur kalau ada mim. Jadi ini keadaan ba'du dan qablu kalau dalam keadaan mudhaf. Sekarang keadaan yang kedua. Al-halah tsaniyah, keadaan kedua, an yuhdhaf al-mudhaf ilaih wa yunwa thubutul lafdh. Diniatkan, dikatakan tidak tersebut mudhaf ilaihnya, tapi diniatkan adanya lafaz tersebut. Dia mau dilihat idhofahnya tidak kelihatan, tetapi maknanya ada. Fa yu'rabani i'rabal madhkur, dikatakan di sini yunwa thubutul lafdhi, diniatkan lafaznya. Tidak kelihatan, tapi diniatkan ada lafaz tersebut. Perhatikan di sini. Qablu wa ba'du. Kalau dikatakan qablahum atau ba'dahum, ini sudah jelas dia mudhaf. Kalau mudhaf keadaannya cuma dua. Bisa jadi dia fathah sebagai dzarfiyah, mansub karena dzarfiyah. Bisa jadi pula kasrah kalau ada mim. Selesai. Sekarang tidak tersebut idhofahnya, humnya enggak tersebut. Tetapi niat ada lafadznya di sini. Dalam hati kamu ketika ngomong qabla, ya qablahum. Ba'da, juga ba'dahum. Tapi lafadznya enggak tersebut. Mungkin apa enggak mungkin dalam bahasa Arab? Mungkin. Ketika sudah sama-sama atau sudah mafhum disebut satu, yang satu enggak perlu disebut. Misalnya qablahum, qablahum. Yang ini enggak perlu disebut lagi. Qablahum wa ba'da. Apa itu maknanya? Qablahum wa ba'dahum juga. Qablahum wa ba'da. Berarti yang diniatkan oleh pembicara, niatnya ada lafaz di sini. Coba diringkas tanpa disebut lafaznya, sudah mafhum. Maka i'rabnya seperti i'rab yang tersebut tadi. Wala yunawwanani li niyatil idhafah, dan ingat tidak ditanwin karena niat idhafah. Wa ba'da. Jangan wa ba'dan. Kenapa? Karena niat ini sedang mudhaf ini. Jadi tahunya kalau di sini ada idhafah adalah karena dia tidak tanwin. Berarti dia mudhaf. Mudhaf kepada apa? Lihat aja sebelahnya. Qablahum wa ba'da. Qablahum wa ba'dahum maksudnya. Contoh. Kaqaulihi wa min qabli nada kullu maula qarabah fama 'atafat maulan alaihi al-awatif. Disebutkan di sini ar-riwayah bi qafdi qabla, dengan kalimat qabli, min qabli, bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Apa maknanya? Wa min qabli dzalika, maksudnya sebelum itu. Fahudifa dzalika, tetapi dzalika tidak disebutkan lafadznya. Wa qaddarahu thabitan, tapi dianggap ada, diniatkan ada di situ. Wa huwa wa qara'a al-Jahdari wal Uqayli, dan al-Jahdari dan al-Uqayli membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, lillahi al-amru min qabli wa min ba'di. Ini qiraah yang tidak mutawatir atau qiraah yang bukan qiraah Utsmaniyah. Kalau qiraah yang ma'ruf adalah lillahi al-amru min qablu wa min ba'di. Iya kan? Tapi ada pula yang membaca min qabli wa min ba'di. Kalau bacanya min qabli dan min ba'di berarti meniatkan lafadznya. Kalau min qablu wa min ba'du meniatkan maknanya. Kalau meniatkan maknanya dia dhammah, kalau meniatkan lafadznya dia kasrah. Mereka membaca bil qabdi bi ghairi tanwin, ay min qablil ghalabi wa min ba'di. Yani
tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ghalabatur Rum. Berarti min qablu wa min ba'du adalah sebelum terjadinya kemenangan tadi dan juga sesudahnya. Kalau min qabli wa min ba'di, maka maknanya adalah meniatkan lafaz min qablil ghalabi wa min ba'dihi. Fahadaf al-mudhaf ilaihi wa qaddar wujuduhu thabitan. Berarti dibaca oleh Uqayli dan Jahdari dengan min qabli wa min ba'di tidak berbeda makna. Ayat itu tetap maknanya sama. Nah, al-halatu tsalitsah. Keadaan yang ketiga, an yuqta'a 'anil idhafati lafdhan wa la yunwa al-mudhaf ilayhi fa yu'rabani aidan i'rab al-madhkur walakinnaha yunawwanani. Keadaan ketiga adalah yuqta'a 'anil idhafah lafdhan. Secara lafadznya dia terputus dari idhafah. Tidak ada idhafahnya, tidak disandarkan kepada kalimat lain. Sebelum apa tidak disebut. Wala yunwal mudhaf ilaih, dan tidak diniatkan pula. Tidak diniatkan adanya idhafah, adanya yang digandeng dengan kalimat qabla dan ba'da tadi. Bagaimana? Kalau memang tidak ada dan tidak diniatkan. Fa yuqrabani aidan al-i'rab al-madhkur, maka di'irabkan sama seperti i'rab yang tadi, hanya saja diberi tanwin untuk mengetahui kalau itu bukan mudhaf sama sekali. Ini kan walaupun idhafahnya tidak disebut, walaupun mudhaf ilaihnya tidak disebut, tapi karena dia tidak munawwan, langsung paham itu tuh mudhaf sesungguhnya. Mudhaf kepada apa? Kepada sesuatu yang tidak disebut, begitu. Tetapi kalau si pembicara memang tidak meniatkan idhafah dan tidak menyandarkannya kepada apapun, maka dia harus fathatain atau kasratain. I'rabnya sama, hanya saja dengan tanwin. Apa i'rabnya sama? Dengan fathah sebagai dharf, dengan kasrah kalau ada min. Nah, li'annahuma hina idzin ismani tamman. Berarti ketika itu qabla dan ba'da sebagai isim yang sempurna, bukan dharf, isim yang sempurna. Atau bukan pula dia dalam keadaan mudhaf, bukan mudhaf. Kasairil asma'il nakirat, sebagaimana isim-isim nakirah. Isim-isim nakirah kayak apa sih kita baca? Mesti dengan tanwin kan? Isim nakirah, rajulun. Demikian pula kitabun, kitaban, kitabin, rajulun, rajulan, rajulin. Mesti dengan tanwin. Tetapi kalau kita sebutkan dengan idhafah, kitabnya fulan, kitabu fulanin, kan begitu. Kitabu, bukan kitabun. Tanwinnya hilang karena dia mudhaf. Nah, qabla kalau tidak mudhaf dan tidak diniatkan idhafah, maka dia muncul tanwinnya seperti nakirat-nakirat yang lain. Fataqulu, engkau katakan, ji'tuka qablan wa ba'dan, aku mendatangimu sebelum maupun sesudah. Sesudah apa? Sebelum apa? Sudah, pokoknya kapanpun, sebelum ataupun sesudah. Ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kalau qablan wa ba'dan artinya si pembicara tidak meniatkan idhafah sama sekali. Kalau tidak meniatkan idhafah, sebelum apa berarti? Ya sebelum segala sesuatu, setelah segala sesuatu, tidak peduli. Pokoknya saya akan datang sebelum ataupun sesudah. Min qabli wa min ba'di, atau dengan kalimat min qabli, min qablin wa min ba'din dengan tanwin. Kalau tidak niat idhafah. Sebagaimana contoh dalam syair, fasagha li syarabu wa kuntu qablan akadu aghussu bil ma'il furati. Ada seorang yang dizalimi dan dia dendam. Sebelum dia membalaskan dendamnya, dia nggak bisa minum sama sekali. Sampai dia masukkan kepalanya ke sungai Furat pun, sungai Efrat, tetap nggak bisa minum. Ini digambarkan oleh si penyair dengan kalimat fasagha lisyarabu wa kuntu qablan. Sudah
enak bagiku untuk minum. Padahal qablan aku hampir-hampir menenggelamkan diriku di sungai Efrat. Untuk apa? Menenggelamkan diri di sungai Efrat. Supaya bisa minum. Orang kalau tenggelam itu kan otomatis minum. Nah, hampir-hampir aku menenggelamkan diriku, memasukkan kepalaku, agus itu memasukkan diriku ke dalam air di sungai Efrat. Aina syahid fi hadzal bait? Mana syahid di dalam bait syair ini? Kalimat qabla. Wa kuntu qablan, sekarang aku bisa minum. Wa kuntu qablan, aku dulu sebelum, dalam keadaan sebelum ini maksudnya, dalam keadaan aku hampir-hampir menenggelamkan diriku di sungai Efrat untuk minum. Ini gak bisa minum sama sekali karena masih dipanasi dengan dendam. Baik, dikatakan syahidnya adalah qablan, berarti penyair tidak meniatkan sebelum apa atau sebelum apa, lafaz ataupun makna, tidak ada. Wa qara ba'dhum, dan sebagian para qurra, pembaca Quran, ada yang membaca dalam satu riwayat, lillahi amru min qablin wa min ba'din bil qabdi wa tanwin. Dan ini pun tidak salah dalam makna. Kenapa tidak salah dalam makna? Kalau min qablin dan min ba'din berarti kan nakirah. Kalau nakirah itu kan umum. Berarti sebelum apapun, sesudah apapun, Allah tetap pemilik urusan. Lillahil amru. Tahu kisah tentang ayatnya kan? Ini ketika membicarakan tentang ghalabatul Rum, wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka membicarakan tentang Romawi dengan Persia yang berperang. Sedangkan Persia adalah orang-orang yang penyembah api, musyrikin, ateis, tidak bertuhan atau tidak pernah diutus Rasul. Sedangkan Romawi adalah orang-orang Nasrani, ahlul kitab yang kenal Allah. Maka orang-orang Arab itu membela yang kenal Allah ini, Romawi. Katakan ternyata kalah. Walibatir Rum, Romawi kalah. Tetapi min ba'di ghalabihim sayaghlibun, nanti setelah ini mereka akan menang. Sampai kalimat lillahil amr, dan urusan itu milik Allah. Sebelum dia menang ataupun sebelum dia menang ataupun sesudahnya. Sebelum dia kalah ataupun sebelumnya. Paham maksudnya? Sekarang saya tanyakan, lillahil amru itu kapan? Bahwa urusan ini milik Allah. Ya kapanpun. Azali wa abadi. Tidak berawal dan tidak berakhir. Allah tetap memiliki seluruh urusan ini. Maka kalimat min qablu wa min ba'du, kalau dibaca dengan min qablu wa min ba'du, yang berarti meniatkan makna yang tadi, sebelum kemenangan ataupun sesudah kemenangan, Allah lah pemilik urusan yang maha pengatur, yang maha penentu. Benar? Tepat. Atau dibaca sebagaimana bacaannya Jahdari, min qabli wa min ba'di, berarti meniatkan lafaz sebelum kemenangan ataupun sesudah kemenangan. Allah tetap memiliki urusan ini. Tepat. Demikian pula min qablin wa min ba'din. Berarti apa maknanya? Nakirah. Kalau nakirah itu bukan sebelum apapun. Bukan sebelum kemenangan, sebelum kekalahan, sesudah kemenangan, sesudah kekalahan. Bukan. Pokoknya sebelum dan sesudahnya, sesudah apapun, sebelum apapun, Allah tetap pemilik semua urusan itu. Ini qiraah ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab bisa qabla dibaca dengan min qabli wa min ba'di, bisa dibaca min qablu wa min ba'du, bisa dibaca min qablin wa min ba'di, dalam keadaan tergantung niat si pembicara, niat orang yang menyampaikan. Tetapi kalau dalam ayat ini tentunya kita harus cari yang paling wajib, paling mutawatir, karena ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam pembicaraan orang-orang Arab tinggal niat qailnya, niat si pembicara. Apakah dia meniatkan dengan niat meniatkan maknanya atau meniatkan lafaznya atau tidak meniatkan idhofah sama sekali.
Kalau tidak meniatkan idhofah, bertanwin berarti. Kalau meniatkan lafaz, bagaimana? Di'rabkan seperti itu, tetapi tidak bertanwin. Nah, sekarang halat yang keempat. An yuhdafil idhafah wa yunwa. Bagaimana kalau tidak disebut tapi niat maknanya, bukan niat lafadznya? Ini yang keempat. An yuhdafil mudhaf ilaihi wa yunwa ma'nahu duna lafdhuh. Kalau dihadafkan mudhaf ilaihnya tetapi diniatkan maknanya, bukan diniatkan lafadznya. Ini keadaan keempat. Fayubnayani hina idin ala dhamm. Maka ketika itu qabla dan ba'da dimabnikan di atas dhammah, dibaca qablu dan dibaca ba'du. Qira'atis sab'ah, sebagaimana bacaannya sab'ah. Qira'ah sab'ah yang membaca ayat tadi semuanya dengan membaca qablu dan ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ini qira'ah sab'ah, 7 qira'ah yang diakui. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti apa makna ayat ini kalau min qablu wa min ba'du? Dari setelah atau sebelum tadi yang dibicarakan. Secara makna. Tidak lafdhan. Kalau lafdhan sudah contohkan tadi, akhirnya menjadi min qabli wa min ba'di. Kalau tidak diniatkan itu apa? Akhirnya min qabli wa min ba'di. Tetapi di sini meniatkan makna yang telah dibicarakan sebelumnya. Dan ini qira'ah sab'ah, qira'ah yang ma'ruf, dikenal dari 7 qira'ah Al-Quran. Wa qawli wa akhwatihima aradtu bihi asma'al jihad as-sitt. Sedangkan disebut saudara-saudaranya qabla dan ba'da, dan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya qabla dan ba'da? Yang saya maksudkan kata Ibnu Hisham adalah asma'al jihad as-sitt, nama-nama arah yang 6. Wa awwalu wa dun, awal, dun, wa nahwahun, dan yang sejenis itu. Apa asma'ul jihad as-sitt? Mau, terus taht, terus amam, wara, terus nah. Ada asma' al-jihad. Bisa kita sebutkan seperti qabla tadi. Jadi kamu tahu 4 keadaan qabla dan ba'da, maka semua jihad as-sitt juga sama seperti itu hukumnya. La amruk ma adri wa inni la aujalu ala ayyina ta'du al-maniyatu awwal. Perhatikan di sini, awal. La amruk. La amruk ini bahasa yang tidak diterjemahkan secara terlek karena maknanya adalah duhai kiranya. La amruk ma adri, aku tidak tahu. Wa inni la aujalu, dan aku sungguh takut. Ala ayyina, kepada siapa ta'dul maniyatu awwal, kepada siapa akan datang kematian ini pertama kali. Kemungkinan dalam perang misalnya, maka dia tidak tahu di antara teman-temannya siapa yang mati duluan. Disebutkan sini dengan kalimat ala ayyina ta'dul maniyah. Maniyah itu maut, kematian. Ala ayyina, terhadap siapa datangnya kematian awwalu. Kenapa disebut awwalu dengan dhammah? Berarti meniatkan idhofah atau tidak? Mudhaf atau tidak mudhaf? Oh. Mudhaf atau tidak mudhaf? Kalau tidak mudhaf jelas ada tanwin. Itu penting. Berarti jelas mudhaf kan? Karena tidak ada tanwin. Itu satu. Berarti mudhaf. Baik. Idhofahnya disebut apa tidak disebut? Tidak disebut. Kalau tidak disebut ada 2 kemungkinan lagi. Tidak disebut dalam keadaan meniatkan makna atau meniatkan lafaz. Kalau meniatkan makna mabni ala dhamm. Kalau meniatkan lafaz dia bisa fathah ala dzarfiyah, bisa kasrah dengan mim. Baik, berarti yang mana ini? Mudhaf
Idhofahnya tidak disebut, tapi meniatkan maknanya. Ini awwalu maniyah. Siapa yang akan mati pertama kali? Jadi pertama mati siapa? Pertama diidhofahkan kepada kematian yang maknanya saja disebut. Sehingga kalau maknanya ya terserah mau pakai istilah apa, pokoknya awalul maut, awalul maniyah, awalul ajal, apa lagi itu. Karena al-muhim maknanya itu. Karena niatnya niat makna bukan niat lafaz. Wallahu taala a'lam. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.